Assalamualaikum sedulur, kembali lagi sama saya Nafa. Saya di sini akan membawakan sebuah kisah pengalaman horor yang dikirim oleh sedulur bernama samaran Laras. Bersama saya kali ini sudah ada Mas Aji. Apa kabar Mas? Baik, terima kasih. Langsung aja kali ya Mas ya. Kita ke ceritanya. Ya, Kejadian ini dialami oleh Laras ketika dia masih jadi seorang mahasiswa. Nah, dia ini baru aja pindah ke kos-kosan yang harganya itu di bawah standar. Cuma ya bangunannya juga di bawah standar. Kayak rumah nggak kerawat gitu, Mas. Terus juga ada yang bilang rumah itu tuh peninggalan dari zaman Belanda. Rumah itu ada 2 lantai. Tapi yang jadi kosan cuma yang bawah. Sementara yang lantai atas itu kosong, terbengkalai gitu. Nah, total kamar di situ ada 6. Si Laras ini tempatin kamar yang paling belakang, di dekat dapur dan sebelahan sama tempat jemuran. Pada saat itu, udah mau masuk ke bulan Desember. Cuaca jadi sering hujan gitu kan. Akibatnya, cucian anak-anak kos ini jadi pada susah kering. Tapi karena di tempat jemuran itu ada bagian yang masih kena atap. Jadi cucian anak-anak kos ini banyak yang pada dipinggirin, ditaruh di situ. Cuma ya karena bagian yang gak terlalu lebar, si jemuran ini tuh rangket-rangket gitu Mas digantungnya. oh padat-padat ya. Betul. Laras itu dia sering nyuci baju malam-malam karena kegiatannya di kampus bisa dibilang cukup padat gitu. Jadi dia lebih sering pulang sore bahkan malam-malam. Soalnya kalau pagi lagi nggak ada kuliah, dia mending tidur lagi. Suatu hari dia baru balik dari kampus sekitar maghrib tuh. Habis rebahan sebentar, leha-leha, terus dia mandi. Sekalian nyuci baju. Jebur, mandi. Habis itu dia taruh lah ember cucian di depan kamarnya. Soalnya dia mau ngambil HP sama headset. Ceritanya tuh nanti pas ngejemur sambil dengerin musik gitu. Itu malam-malam. Malam-malam, maghrib tuh. Oke. Tapi pas dia keluar kamar lagi tuh Mas, si ember cuciannya nggak ada, hilang. Dia bengong dulu tuh di situ, tengok kanan kiri. Nah, di lantai deket meja kompor, dia ngeliat ada satu benda. Dideketin lah ke situ. Ternyata itu kaos kakinya yang tadi baru aja dia cuci. Kok bisa di situ gitu kan? Pas dia lagi mungut si kaos kaki itu, Laras lihat di bawah jejeran jemuran anak-anak kos itu ada embernya dan cuciannya itu pada tumpah berceceran. Wah, ngelihat itu dia dongkol dong dalam hati. Ini siapa nih yang iseng begini gitu. Udah capek-capek nyuci juga, terus dia sambil ngedumel gitu, dia mungutin baju-bajunya ke ember lagi. Nah, pas dia lagi natain lagi baju-baju itu, tiba-tiba dia denger ada yang ngetawain dari balik jejeran jemuran. Itu jelas banget suaranya. Posisi dia sama si jejeran jemuran itu kan gak terlalu jauh ya. Dan itu ketawanya agak lama. Dari sela jemuran itu juga kelihatan ada kayak orang berdiri di situ. Dia mikir, ih jangan-jangan dia nih yang udah numpahin cucianku. Gak lucu banget kan bercandaannya. Habis kelar dia naruh cucian ke embernya lagi, si Laras ngedeket lah ke jemuran. Mau nyamperin si oknum itu tuh. Tapi pas dia nyibak jemuran-jemuran itu, kosong. Gak ada orang sama sekali.
Itu orang itu laki-laki atau perempuan tuh, Nat? Suaranya cewek. Oh, oke. Dia cari-cari di situ nggak ada siapa-siapa. Seketika badan Laras itu nge-freeze kan, merinding dari kaki sampai kepala. Pas dia nyadar lagi tuh, ini ada yang nggak beres, dia langsung lari dari situ, lari ke dalam, set, tiba-tiba dia papasan sama satu anak kos. Disebut aja Entin ya. Di situ Laras mau cerita, tapi malah cuma haho-haho gitu kayak orang gagap. Saking ketakutannya. Terus sama si Entin diajak duduk dulu lah di ruang tamu. Kenapa, gimana? Nah, pas udah lumayan tenang tuh, Laras ceritain lah kejadian yang barusan. Di luar dugaan ya, si Entin ini langsung percaya. Terus dia juga cerita, dulu awal-awal dia ngekos di sini juga pernah ngalamin kejadian aneh. Kamar dia ini kan sebelahan sama kamar mandi. Nah, di tengah malam itu dia sering ngedenger suara jebur-jebur air. Padahal gak ada orang. Seperti yang mandi gitu ya? Iya, tapi padahal itu kosong kamar mandinya. Terus si Entin bilang ke Laras, udah, santai aja. Anggap aja itu kamu lagi di ospek sama mereka. Merekanya tuh dalam tanda kutip ya. Kan kamu anak baru di sini. Sejak saat itu, Laras udah gak pernah lagi nyuci malam-malam. Tapi perkara percucian baju ini belum kelar. Jadi 1 minggu kemudian, tuh sekitar jam 8 malam, Laras lagi nugas, lagi nggarap PowerPoint tuh. Terus dia dengar dari dapur ada rame-rame anak-anak lagi pada masak nasi goreng. Sempet tuh si Laras ditawarin kan, mau join gak gitu. Tapi karena udah kenyang, ya dia gak ikut. Terus lagi nugas juga kan dia. Nah, 15 menit kemudian, tiba-tiba jendela kamarnya diketok-ketok. Wah, jantung Laras itu udah kayak mau copot saking kagetnya. Terus ada suara, Laras, pinjem hanger dong. Langsung lega lah dia. Karena itu suaranya si Entin. Terus si Laras ngambil tumpukan hanger di atas lemari dan keluar kamar. Pas dia mau jalan ke tempat jemuran, dia lihat si Entin malah di ruang tamu. Lagi makan sama anak kos lain. Disamperin tuh si Entin. Nih, tumben nyuci malam-malam gitu katanya. Yang disodorin hanger malah bingung. Balik nanya, "Hah, gimana?" Laras bingung juga dong. Ya ini, hanger. Tadi katanya minjem. Terus Entin nunjuk dirinya sendiri sambil geleng-geleng. Aku gak nyuci, Ras. Loh, kan tadi kamu ketok-ketok jendelaku, Tin. Bilang mau pinjem hanger kan? Si Entinnya tatap-tatapan sama anak kos lain. Aku dari tadi di sini makan sama mereka. Enggak, Tin. Kamu tadi di sana. Itu jelas suara kamu, kata si Laras. Terus ada satu anak kos lain yang ngasih space buat si Laras duduk. Udah Ras, duduk dulu sini. Si Larasnya duduk tuh. Badan dia udah lemes banget dan pikirannya tuh udah kemana-mana. Terus si anak kos itu bilang, mungkin anak kos lain kali ya. Terus dia ngecek lah ke tempat jemuran. Gak lama balik lagi sambil giling-giling. Dia bilang kosong. Tempat jemuran gak ada siapa-siapa. Dia bahkan nanyain ke penghuni lain yang ada di kosan itu. Siapa tahu benar ada yang habis nyuci. Tapi ya gak ada. Si Laras di situ udah makin lemes badannya. Waduh, masa kejadian lagi sih? Gitu katanya. Terus Entin nanya, loh, sebelumnya pernah kayak gini, Ras? Terus Larasnya jawab, yang cucianku ditumpahin itu, Tin. Kan aku udah pernah cerita. Kapan? Dah, Kamis kemarin yang kita cerita-cerita di sini itu loh. Si Larasnya gregetan. Masa iya sih lupa si Entin? Tapi di situ raut wajah Entin bener-bener bingung. Di situ Entin cerita. Di malam yang katanya Laras ngobrol sama Entin di ruang tamu,
aslinya si Entin lagi gak di kosan. Di hari Kamis itu Entin ada kegiatan teater di kampus. Dari sore lanjut sampai malam nonton pentas. Nah, karena baliknya malam, Entin nginep di rumah temennya. Itu dia bahkan nunjukin bukti chat WhatsApp-nya ke salah satu anak kos. Karena pas Jumat subuhnya, dia minta tolong bukain gerbang. Wah, berarti yang Laras ajak ngobrol itu siapa? Berarti Naf, itu sosok itu ya? Bisa jadi yang di jemuran itu, Mas. Wah, di situ si Laras seketika badannya merinding. Dia inget lagi tuh momen ketika dia ngobrol berdua sama sosok Entin itu. Bahkan pada saat itu kan Entin bilang, anggap aja itu ospek dari mereka. Nah, gara-gara itu ya, kosan ini jadi heboh. Dan malam itu juga, semua penghuni kos dikumpulin jadi satu di ruang tamu buat ngaji bareng-bareng. Karena mereka pada takut juga, meskipun sebenarnya gak ada yang aneh-aneh selama mereka kos di sini. Baru itu si Laras yang ngalamin kejadian aneh kayak gitu sejak ngaji bareng-bareng itu. Emang sih udah gak pernah ada apa-apa lagi. Tapi ya si Laras ini masih gampang was-was dan parno, Mas. Gak tenang gitu hidup. Iya. Terus pada akhirnya gak lama dari situ dia putuskan buat cari kos lain lagi. Ya meskipun dapatnya yang agak mahal, gak apa-apa lah. Yang penting hidup dia ini jauh lebih tenang. Nah gitu, Mas, ceritanya. Wah, merinding juga sih dengarnya asli. Akhirnya ada sambungannya lagi nggak mengenai kosan itu? Wah, dia belum cerita lanjutannya lagi sih, Mas. Oke. Semoga sih di kosan baru itu dia nggak ngalamin kejadian aneh lagi. Wah, ceritanya serem juga sih. Iya, betul. Ya. Nah, sedulur ini menurut kalian gimana nih? Menurut kalian siapa yang Laras lihat dan ajak ngobrol pada malam itu? Apakah itu sosok yang dia lihat di jemuran yang ngetawain dia? Atau itu sosok lainnya lagi? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih udah mendengarkan cerita kiriman dari Kak Laras. Aku juga mau ngucapin terima kasih nih, karena ceritanya super bikin merinding. Oke deh, terima kasih juga buat Mas Aji udah nemenin aku kali ini. Oke, sama-sama Nova. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.